Shalom Bapak Mama, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini berjumpa kembali dengan saya dalam program Mesbah Doa dan Renungan. Dan kita dalam suasana yang tentu sukacita, sekalipun kita ada di tengah pergumulan besar kita, yaitu adanya bencana wabah corona, yang tentu ini suatu informasi bahwa ini gelombang kedua ataupun varian baru yang tentu Bapak Saudara kasih Tuhan menggelisahkan kita, mencemaskan kita. Tapi mari Bapak Saudara kasih Tuhan, kita tetap teguh dengan Tuhan, kita tetap bersekutu, kita terus hidup di dalam komitmen iman kita dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan senantiasa melindungi, menjaga kita semua dan membawa kita untuk terus hidup di dalam kepemimpinan berkat Tuhan yang berkat dalam mujizat. Bapak Saudara kasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam renungan firman, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami ada di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan dalam program Mesbah Doa dan Renungan. Mari Tuhan, kami boleh bersyukur atas segala berkat, perlindungan, keselamatan, kasih setia Tuhan bagi kami. Sehingga demikian Tuhan kami ada sampai dengan saat ini, walaupun kami ada di tengah situasi banyak beban, persoalan, bencana, wabah corona dan lain sebagainya Tuhan, tetapi kami bersyukur karena anugerah Tuhan kami diselamatkan, kami ada sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan, mari curahkan kuasa Roh-Mu untuk kami boleh dapat merasakan kehadiran Tuhan, kepemimpinan Tuhan di dalam pelayanan ini lewat ruang ataupun mesbah doa dan renungan ini, sehingga baik hamba yang menyampaikan renungan firman Tuhan yang sederhana dan semua yang mendengar dan mengikuti sama-sama kami diberkati Tuhan. Terima kasih, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan semua ini. Haleluya. Amin. Salam Bapak Saudara kasih Tuhan, kita akan sama-sama kita merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas, lalu belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka akan menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Haleluya. Bapak Saudara kasih Tuhan, dalam konteks bagian firman Tuhan ini saya memberikan satu tema, bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara besar. Bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara besar. Bapak Saudara kasih Tuhan, ini suatu konteks cerita atau kisah di mana Tuhan membuat perkara mujizat bangsa Israel yang waktu itu mereka sangat kewalahan oleh karena pada saat mereka dituntun keluar dari tanah Mesir, mereka menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Rupa-rupanya mereka pikir mungkin ini satu jalan tol, tapi kondisi yang saat mereka hadapi pada situasi konteks bacaan firman Tuhan ini adalah bahwa mereka pada saat itu dikejar oleh Firaun dengan pasukan yang sangat luar biasanya, dan kemudian mereka terpojok ataupun terjepit dalam suasana ini oleh karena di depan mereka ini ada laut Teberau, yang tentu ini suatu kemustahilan. Tetapi disinilah kita bagaimana kita belajar mengikuti bagaimana tidak ada satu perkara yang mustahil di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Dan mungkin ini sesuatu hal yang bagi bangsa Israel ataupun bagi Firaun yang saat ini untuk mau mengejar mereka, untuk memusnahkan mereka, mengatakan bahwa ini sesuatu hal yang tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Haleluya Bapak Saudara kasih Tuhan.
bahwa disinilah sosok Musa sebagai seorang pemimpin yang kemudian dia sendiri merasakan betul dan dia sendiri sangat bergaul karib dengan Tuhan, dan dia sendiri benar-benar punya satu pengalaman iman yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Betapa Tuhan memilih dia, menetapkan dia menjadi pemimpin untuk memimpin bangsa Israel dulu daripada perbudakan di Mesir. Bagaimana Tuhan memakai dia untuk melihat perkara-perkara dan melakukan perkara-perkara besar mujizat. 10 tulah di tanah Mesir. Itu satu pengalaman, salah satu pengalaman yang terindah Musa dengan Tuhan. Sehingga di sini situasi ini di mana pada saat bangsa Israel mengalami suatu situasi kondisi yang sangat terjepit, situasi yang sangat sulit untuk mereka bisa memilih. Satu jalan yang buruk adalah pasti mereka akan mati. Oleh karena apa? Di belakang mereka Firaun dengan pasukannya yang sangat lengkap, yang siap untuk memusnahkan mereka. Di depan mereka ada laut berlaut. Bagaimana mungkin mereka bisa untuk menyeberang? Situasi kondisi ini mereka tidak bisa buat apa. Tapi yang tadi saya katakan, Musa menjadi sosok pemimpin yang punya satu kehidupan iman yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga pada akan di sini, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya. Bapak Saudara kekasih Tuhan, ini sosok pemimpin. Seorang pemimpin yang benar-benar dia belajar hidup bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan dia tahu apa yang Tuhan buat, bahwa kalau Tuhan yang mengizinkan dan Tuhan yang memerintahkan dan Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir, maka Tuhan punya rencana yang indah bagi mereka. Bahwa di tengah kesukaran, kesulitan yang tidak bisa mereka buat secara manusia, tetapi Allah hadir di situ untuk memberikan pertolongan. Dan saudara kekasih Tuhan, disinilah Musa sebagai pemimpin, dia menyampaikan kepada bangsa Israel, jangan takut. Berdirilah tetap di tempatmu. Karena apa dikatakan di sini? Kamu akan melihat dan menonton saja bagaimana Allah yang akan memusnahkan akan bangsa Mesir. Bagaimana Allah yang akan membuat perkara-perkara besar di laut Teberau ini. Ini satu sejarah, Bapak Saudara kekasih Tuhan, sejarah iman. Bagaimana Allah membuat kemuliaannya bagi bangsa Mesir, dan itu dalam catatan sejarah orang Mesir sampai hari ini dan seterusnya. Ini satu sejarah bagaimana kepemimpinan Allah. Bapak Saudara kekasih Tuhan, Musa punya pergaulan yang khusus dengan Tuhan. Musa punya merasakan suatu bagaimana kehidupan pengalaman iman dengan Tuhan. Disinilah dia pun senantiasa bagaimana hadir untuk menjadi seorang pemimpin yang menguatkan akan iman daripada bangsanya. Jangan takut, tetap berdiri di sini dan melihat memandang kepada perkara Allah yang besar. Pengalaman iman itu yang pertama Musa, bahwa dia percaya Allah ada, Allah hadir. Bersama dengan Allah pasti ada perkara-perkara besar yang bisa dilakukan, yang bisa dia lakukan bersama bangsa Israel. Bapak Saudara kekasih Tuhan, yang berikut di sini adalah dalam suasana situasi seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada itu, maka tentu yang harus mereka lakukan adalah tenang di hadapan Tuhan. Tidak boleh takut, berdiri tetap di hadapan Tuhan dan terus memandang kepada kebesaran Tuhan, supaya Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa, karena Tuhan yang bertindak. Bapak Saudara, situasi yang kita hadapi saat ini, tentu dengan adanya muncul varian baru, gelombang kedua daripada wabah corona, meresahkan kita semua. Upaya-upaya sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita dengan segala macam cara, dari pusat sampai ke daerah. Bahkan sekarang juga diterapkan PPKM bagi Pulau Jawa dan Bali. Dan kemudian ini sangat meresahkan semua. Segala situasi kondisi kita mengalami suatu kesuaman yang luar biasa. Dan ekonomi menjadi tidak menentu. Bisnis menjadi tidak lancar. Perusahaan-perusahaan banyak yang mengalami kondisi-kondisi yang diambang kehancuran dan lain sebagainya. Segala kiat-kiat pemerintah untuk bagaimana Indonesia maju mengalami suatu situasi yang tidak bisa. Dalam situasi ini tidak maksimal. Anak-anak dengan masa depan mereka mulai terganggu dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Saudara, kita belajar daripada kisah ini. Inilah sosok pemimpin, inilah sosok hidup. Bagaimana Musa bergaul karib dengan Tuhan. Dengan demikian, dia terus hidup dan mau mengarahkan bangsa Israel untuk mari
Tetap andalkan Tuhan, tetap hidup dengan Tuhan. Ingat pengalaman dengan Tuhan, ingat bagaimana persekutuan dengan Tuhan itu adalah anugerah yang Tuhan buat. Belajar daripada kisah mereka di tanah Mesir. Itu yang Musa mau tanamkan di dalam Israel. Ingatkan bangsa Israel. Yang kemudian tetap memandang kepada kebesaran Tuhan. Tetap ingat kepada kemuliaan Tuhan. Tuhan yang bertindak, kamu akan menonton dan berdiam saja. Haleluya, Bapak Saudara Kristus. Ini satu prinsip iman yang ditanamkan yang kepada bangsa Israel. Sehingga Bapak Saudara Kristus kita kaitkan dengan dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Inilah satu bentuk pengharapan kepada Allah. Inilah satu dasar pijakan untuk melihat bagaimana apa yang tidak kita lihat, bukti itu akan terjadi. Dan kenyataannya Bapak Saudara kasih cerita dari kisah ini bahwa kemudian Allah menyatakan kemuliaan. Allah kemudian yang berikut adalah ketiga, bahwa Allah mengatakan kepada Musa, berhentilah berseru-seru, saatnya untuk bertindak dengan iman. Melangkah dengan iman, bawa bangsa Israel bersama-sama, karena Tuhan yang akan menyatakan kemuliaannya. Tuhan yang akan menyatakan perkara-perkara besar. Disinilah Musa mulai menyatakan kuasa dan kemuliaan otoritas yang Tuhan berikan bagi dia. Bapak Mama Saudara, Tuhan minta supaya memakai tongkat untuk melakukan perkara besar. Tongkat yang sama itu yang kemudian dia pakai pada waktu dia membuat perkara-perkara besar waktu 10 tulah di tanah Mesir. Bagaimana tongkat itu yang sama pengalaman dengan Tuhan itu, tongkat itu yang dipakai untuk Tuhan buat perkara mujizat di hadapan Firaun dan lain sebagainya. Ini satu pengalaman. Tuhan bilang, angkat tongkatmu dan belalah air itu. Luar biasa. Ini menyangkut tentang otoritas. Ini menyangkut tentang kuasa. Bapak Mama Saudara, percaya atau tidak, sadar atau tidak, sebagai anak Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin gereja, sebagai hamba-hamba Allah, sebagai orang-orang yang melayani, kita diberikan suatu otoritas dan kuasa. Entah ukurannya kecil, sedang, besar, itu bagian anugerah yang Tuhan beri. Dan itu yang Tuhan nyatakan. Yang tentu dalam situasi ini, juga pemimpin-pemimpin bangsa kita diberikan otoritas, kuasa, tongkat pelayanan dengan semua yang ada. Tentu ini suatu kebersamaan yang kita perlu bangun. Ini suatu hal yang kemudian kita bersama-sama mengandalkan Tuhan, bersama dengan Tuhan kita bisa mampu melakukan perkara, mampu untuk keluar daripada situasi bencana. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, ini yang kemudian kita dalam suasana ini jangan takut, tetap teguh, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, terus membangun hidup yang erat mesbalik Tuhan dengan Tuhan, dan terus senantiasa mempermuliakan Tuhan. Perkara Tuhan besar, biarkan kepada otoritas dan kehendak Tuhan. Tuhan yang akan melakukan peperangan yang sangat luar biasa dan sangat mahal dahsyat ini. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, pada saat mereka mendengarkan berita ini, mereka berjalan dan mereka percaya. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat pemimpin yaitu Musa, itu adalah suara Tuhan. Mereka percayakan suara Tuhan itu, firman Tuhan ini, dan kemudian mereka berjalan. Musa dengan otoritas kuasa yang Tuhan beri, dia angkat tongkat, laut itu terbelah menjadi dua, membuat jalan di kiri kanan laut bagaikan tembok. Mereka berjalan bagaikan jalan darat, sebagai jalan di darat, oleh karena Tuhan yang telah berfirman dan Tuhan yang mengatakan. Ini perkara yang mustahil menjadi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan di tengah situasi ini. Bapak Ibu Saudara, saya sedikit pelajari sedikit tentang wabah corona di 100 tahun yang lalu, yaitu corona Spanyol. Hampir sama Bapak Ibu Saudara, 2 tahun kemudian dia hilang lenyap. Upaya jalan pada waktu itu, apalagi saya pelajari sedikit berkenaan dengan Perang Dunia Pertama. Waktu itu tentu ini suatu situasi yang sangat sulit. Upaya dari dunia kesehatan dan lain sebagainya dengan berbagai macam jalan cara mengalami kewalahan. Tapi yang anehnya menurut informasi para medis ataupun dunia kesehatan, bahwa tiba-tiba tahun yang kedua, di tahun 1920, bagaikan virus ini hilang. Entah kemana, entah orang juga heran, aneh. Apakah ini merupakan ditelan bagaikan ditelan bumi, ataupun karena ini suatu kondisi alam disedot alam. Saudara kekasih Tuhan, saya mengambil satu titik ataupun satu pemahaman rohani di sini, bahwa inilah pekerjaan Allah. Menyerahkan semua kepada Allah, berserah semua kepada Allah, mengandalkan kepada Allah, mendengarkan akan firman-Nya, mendengarkan akan maksud rencana di balik semua ini, maka perkara dahsyat Tuhan terjadi. Tuhan buat perkara, Dia sang pengendali itu sendiri.
Maka Tuhan Yesus berkata bahwa apa? Pada waktu Tuhan Yesus menaik ke surga, Tuhan Yesus berkata, segala kuasa baik di sorga dan di bumi aku telah peroleh, telah diberikan bagiku. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, itulah yang menjadi pegangan kita. Yesus Tuhan adalah Tuhan dan Allah kita yang mampu dan sanggup untuk membawa kita keluar daripada persoalan ini. Beban apapun yang kita hadapi, pasti kita bersama dengan kita akan melakukan banyak perkara yang sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, mari terus kita berharap pada Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita melakukan banyak perkara. Kita bisa berbuat hal perkara besar dan luar biasa. Belajar daripada Musa, pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Kemudian disitulah dia membangun imannya bersama dengan bangsa Israel. Kemudian mereka bertindak bersama-sama dan mereka percaya bahwa kepemimpinan Tuhan itu mutlak dan menegakkan Tuhan itu sungguh-sungguh membawa mereka untuk mereka keluar daripada masalah persoalan. Dan mujizat terjadi, bagaimana laut terbelah bagi dua. Mereka berjalan ke sana dan Tuhan menghukum akan bangsa Mesir. Bapak Saudara Kristus, dan ini suatu kemuliaan Tuhan nyatakan. Dan ini sejarah yang kemudian dicatat oleh Mesir. Bapak Saudara Kristus, Tuhan belajar daripada semua yang persoalan yang kita hadapi besar adalah pergumulan tentang wabah corona. Kita percaya waktu cepat atau lambat Tuhan pasti menyelamatkan, Tuhan pasti mengangkat akan wabah ini dan bencana ini akan hilang. Karena itu mari tetap teguh dengan Tuhan, giatlah selalu dan pekerjaan, melayani terus Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu jangan gue tetap teguhlah dengan Tuhan, karena persekutuan kita dengan Tuhan jerih payah kita tidak akan pernah sia. Pergumulan kita, doa saya dan saudara, iman saya dan saudara kepada Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat itu semua dan yang kita bangun tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan pasti membuat perkara-perkara yang besar, ajaib dan luar biasa. Haleluya, Bapak Saudara Tuhan. Ini bagian firman Tuhan renungan yang sederhana, dan mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa bersama bagi bangsa kita, bagi situasi negara kita. Pokok doa kita tentang wabah corona supaya Tuhan berkenan, pencabutan, pelepasan, pemusnahan yang Tuhan buat perkara mujizat, sebagaimana yang Tuhan yang sanggup buat mujizat di mana memusnahkan bangsa Mesir yang mau membunuh bangsa Israel, bahkan laut merah ataupun laut Tiberau dibelah, dan perkara mujizat karena otoritas kuasa Tuhan telah berikan bagi Musa, bagi semua, bagi saya dan saudara, bagi kita semua, lewat doa, lewat pergumulan, lewat pelayanan, lewat pemerintah kita, lewat berbagai macam upaya. Semua yang penting mari kita ikut apa yang dikatakan oleh pemerintah, pemimpin kita, yaitu protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan dan lain sebagainya. Tujuan adalah supaya kita terlindung, terjaga, supaya mata rantai virus ini terlepas. Yang utama adalah mari kita hidup mengandalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Mari Bapak Saudara sekalian, kita berada di hadapan hadirat Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas renungan firman Tuhan yang sederhana ini. Bagaimana pengalaman indah Musa dengan Tuhan, bagaimana perkara-perkara Tuhan buat baginya sebagai seorang pemimpin yang kemudian dia memberikan peneguhan kepada bangsa Israel. Bersama dengan bangsa Israel, bersama dengan Tuhan, mereka melewati laut Tiberau yang tentu bagi manusia ini mustahil, bagi Allah tidak ada mustahil. Mungkin bangsa Mesir, Firaun semua akan bangga bahwa mereka bisa membantai bangsa, tapi mereka karena Tuhan yang berperang, Tuhan yang mengadakan perkara besar, Tuhan yang memimpin, maka Tuhan juga yang akan memulai segala perkara dan menyatakan perkara mujizat. Begitu juga Tuhan dengan kami di saat situasi seluruh dunia, bangsa kami Indonesia mengalami situasi seperti ini. Tapi kami percaya bahwa pada saat kami berdoa, menyembah dan memuji Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, berpaling daripada kehidupan kami yang lampau, yang jauh, yang jahat di mata Tuhan, dan berbalik kepada jalan yang benar, hidup dalam kekudusan, hidup mengandalkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat terjadi, virus ini terangkat, tercabut, lepas pada bumi bangsa kami Indonesia, bahkan seluruh dunia. Bahkan dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap jiwa-jiwa yang saat ini terkapar virus corona di rumah sakit, di ruang-ruang isolasi dan lain-lain, kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa mujizat di sana, ada perkara besar terjadi di sana, ada pencabutan di sana, dan Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu bagi mereka-mereka yang telah pergi, saudara kami yang bersedih, yang saat ini oleh karena kehilangan saudara, kehilangan kekasih Tuhan, yang oleh karena wabah ini, kami minta peneguhan, penguatan Tuhan, bahwa ada harapan karena Tuhan Yesus itu memberikan kepastian harapan kehidupan masa depan. Mari Tuhan buat nyatakan kuasa-Mu
Asih kami tetap berdoa bagi seluruh persoalan-persoalan lain pribadi, rumah tangga, kehidupan sosial, apapun itu Tuhan berkati dan pulihkan Tuhan. Bahkan Indonesia dijaga, dipagari, dilindungi oleh kuasa darah Yesus dari bencana ini, dari setiap wabah ini. Dan Tuhan berkuasa. Upaya pemerintah yang berbagai macam kiat-kiatnya Tuhan dengan protokol kesehatan, Tuhan campur tangan kuduskan. Vaksin-vaksin semua yang disebar dalam rangka untuk pencegahan, Tuhan campur tangan berkati kuduskan dengan darah Yesus sehingga menjadi efektif. Mari Tuhan, pemimpin kami semua dijaga, dilindungi, seluruh dari pusat sampai ke daerah, bahkan semua kami umat manusia, masyarakat seluruh bersatu padu, tokoh-tokoh agama seluruh sampai dengan umat dan jemaat dipagari, dibentengi oleh kuasa darah Yesus, dan kami terlindung senantiasa di dalam kepemimpinan Tuhan. Mari Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Indonesia dibebaskan, Indonesia dipulihkan, dunia diselamatkan, semua kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah keadaan normal kembali. Dan mari Tuhan berkati seluruh kami supaya kami terus semangat, terus termotivasi dengan iman, percaya kepada Yesus Tuhan itu telah diberikan segala kuasa baik di bumi dan di surga. Di dalam nama Yesus takluk semua yang ada di atas di langit, di atas bumi, di bawah bumi. Dan kami percaya semua demi kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini sembahyang doa kami dalam mesbah doa dan renungan yang sederhana ini. Tuhan berkati supaya menjadi berkat bagi kami semua. Terpuji nama-Mu, di dalam satu nama Yesus Kristus kami, Tuhan kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak saudara kasih Tuhan, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan berjumpa di lain kesempatan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom.